Selamat datang di video pembelajaran Eropa. Pada pembelajaran Eropa kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh reformasi gereja, yaitu Martin Luther. Martin Luther adalah salah satu tokoh reformasi gereja yang muncul pada abad ke-16. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di kota Eisleben, wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Kedua orang tuanya, Hans Luther dan Margaretha Lindemann, merupakan seorang petani. Untuk menghidupi kehidupannya yang lebih baik, keduanya kemudian bekerja di pertambangan tembaga. Setelah menjalani kehidupan yang keras, Hans Luther berhasil membawa keluarganya ke strata sosial yang lebih baik. Tetapi, mereka masih memiliki salah satu ciri khas sebagai petani, yaitu taat kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Martin sangat percaya kepada tahayul-tahayul. Sementara itu, sang ayah lebih percaya kepada para biarawan dan orang-orang suci. Apa yang dipercayai oleh Ibu Martin Luther pada saat itu dialami oleh kebanyakan orang di Eropa. Pada saat itu, orang-orang di Eropa tidak percaya dengan adanya sains, sedangkan mereka lebih percaya kepada tahayul dan perintah dari para pejabat gereja. Hal ini menyebabkan keadaan Eropa yang terus menurun dan keadaan yang kacau. Walaupun kondisi Eropa pada saat itu sangat suram, namun kedua orang tua Martin menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, ayah Martin mengirimkan anaknya ke Universitas Erfurt untuk belajar ilmu hukum. Namun, kedekatan Martin akan Alkitab merubah pemikirannya dan membuat ia mendalami paham-paham Agustianisme. Keputusan Martin ini disebabkan oleh suatu peristiwa yang merubah jalan hidupnya. Pada suatu hari dalam perjalanan pulang ke biara, sebuah badai menyerang dan Martin hampir tertimpa oleh sebuah pohon. Pada saat itu, Martin meminta pertolongan kepada Santo Anna. Pada saat itu, dia berjanji kepada Santo Anna, apabila ia selamat, ia akan menjadi seorang biarawan. Untuk memenuhi janjinya kepada Santo Anna, pada tahun 1505, Martin memasuki biara Serikat Eremit Agustinus di Erfurt. Dengan ditemani oleh para sahabatnya, Martin dengan mantap memasuki biara tersebut dan menjalani pendidikan layaknya biarawan lainnya. Tetapi apa yang dilakukan Martin melebihi kerajinan rekan-rekannya yang lain. Ia sangat sering berpuasa, membaca Alkitab, bahkan dia terlihat paling saleh dan paling rajin di antara para biarawan lainnya. Dari kesalehan dan kerajinan Martin, dalam waktu 2 tahun dia sudah menjadi imam dan memimpin sebuah upacara Ekaristi. Pada saat itu, Martin ditugaskan untuk pergi ke rumah. Dalam pikirannya, ia sangat senang karena akan bertemu Bapa Suci di Roma. Namun, pada saat ia menginjakkan kaki di Vatikan, ia justru merasa kaget dengan banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh para pejabat gereja. Martin bahkan menjuluki kota itu sebagai kota neraka karena banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertindak suci. Kembalinya dari Roma dengan membawa perasaan kecewa, Martin kembali memfokuskan diri untuk mengajar di Universitas Wittenberg. Hingga pada tahun 1516, ketika Vatikan membutuhkan dana untuk membangun Basilika Santo Petrus, mereka mulai memperjualbelikan surat indulgensi. Surat indulgensi sendiri berfungsi sebagai surat pengampunan dosa, baik kepada orang-orang yang sudah meninggal maupun orang yang sudah hidup. Untuk membelinya, masyarakat harus membayar dengan biaya yang mahal, sehingga pada saat itu banyak orang yang merasa keberatan. Namun, masyarakat tak berbondong-bondong membeli karena kepercayaan mereka kepada para pejabat gereja.
Martin segera mengeluarkan protes kepada pihak gereja. Dia segera mengeluarkan khotbah kepada masyarakat dan mengajak untuk melawan tindakan gereja ini. Karena menurutnya tindakan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan gereja untuk memeras rakyat yang pada saat itu sedang kesusahan. Pada puncaknya, pada tahun 31 Oktober 1517, Martin menempelkan 95 dalilnya di pintu gerbang gereja Universitas Wittenberg. Pasca pemakuan 95 dalil oleh Martin Luther, awalnya Paus ke-10 tidak menganggap pusing peristiwa ini. Tetapi ketika kepopuleran Martin Luther mulai meluas ke jemaat gereja di Jerman, kepausan mulai mengambil langkah serius dengan membentuk suatu sidang gereja yang bertempat di kota Worm. Pada awalnya Martin menghiraukan undangan sidang dewan gereja ini, tetapi karena adanya desakan salah satu pangeran, yaitu Pangeran Frederick, dia kemudian menghadiri sidang dewan gereja ini. Di luar dugaan, sepanjang perjalanan, justru banyak jemaat gereja yang menyambutnya dengan ramah. Bahkan setibanya di kota Worm, sambutan menjadi lebih meriah. Tetapi dalam sidang yang diselenggarakan oleh Charles V ini, Martin tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Dia justru dihakimi dan dipaksa untuk mengakui bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan melanggar gereja. Pasca persidangan di kota Worm yang memutuskan Martin sebagai bid'ah dan bukan warga gereja, Martin kemudian kembali ke Wittenberg. Namun dalam perjalanan pulangnya, Martin diculik oleh pegawai Pangeran Frederick. Penculikan ini sendiri merupakan inisiasi dari Frederick agar Martin tetap aman, karena banyak pendukung fanatik yang hendak membunuh Martin pada saat itu. Kemudian dalam pengungsiannya di menara Kastil Wartburg, Martin memanfaatkan waktu ini untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Alkitab ini diharapkan agar rakyat luas lebih paham kepada kitab yang selama ini hanya dipahami oleh para bangsawan dan juga elit gereja yang menggunakan bahasa Latin. Martin mengkritik keras salah satu ajaran gereja, yaitu menikah. Pada pandangan gereja Katolik, para rohaniawan dilarang untuk menikah. Namun yang terjadi, justru para rohaniawan melakukan hubungan di luar nikah, bahkan beberapa di antaranya mengakui anak haramnya. Salah satunya Paus, yang justru melakukan nepotisme dengan mendorong anaknya menjadi rohaniawan. Kemudian, Martin menikah dengan mantan biarawati, yaitu Catherine von Bora pada 1525. Pernikahan ini menghasilkan 6 orang anak. Dan pada saat itu pula, muncullah kebiasaan bahwa rohaniawan Kristen tidak dilarang untuk menikah. Pasca merebaknya semangat reformasi dari Martin Luther, semangat ini menyebar ke seluruh penjuru negeri, terutama kepada rakyat-rakyat bawah seperti petani. Awalnya, Martin mendukung pergerakan para petani yang menuntut haknya. Namun, ketika petani berujung kepada tindakan anarkis, Martin berbalik mendukung kepada para bangsawan untuk menertibkan tindakan ini. Para petani yang awalnya mengidolakan Martin sebagai pendorong gerakan reformasi justru merasa terkhianati, dan mereka mulai berpindah ke ajaran radikal seperti Anabaptis. Selanjutnya, pasca reformasi yang dilakukan oleh Martin, kekuasaan Romawi perlahan-lahan menurun karena banyaknya pangeran yang memutuskan untuk keluar dari Kekaisaran Romawi Suci. Charles V kemudian mengunggulkan para penguasa yang ada di bawahnya. Charles menggertak peserta sidang dengan menyebut bahwa anggota Lutheran merupakan anggota sesat. Karena itu dia akan mengancam
Jika tetap menganut Lutheran, maka Romawi Suci tidak segan-segan untuk menyerang. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Para penganut Lutheran menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan lagi di bawah kekuasaan Gereja Katolik. Para bangsawan yang menganut Lutheran ini kemudian disebut oleh Charles sebagai orang-orang Protestan. Dari sinilah nama Kristen Protestan muncul. Martin Luther meninggalkan banyak sekali peninggalan yang bersejarah bagi umat manusia. Salah satunya adalah ajaran Protestan yang hingga saat ini masih dianut oleh banyak orang di dunia. Selain itu, Martin juga mengajarkan bahwa semua orang dapat menafsirkan Alkitab menurut mereka sendiri. Kemudian, dia juga mengajarkan bahwa iman merupakan sesuatu yang diperoleh dari Tuhan, bukan melalui manusia kepada manusia yang lain. Sekian video mengenai Martin Luther, semoga membantu. Terima kasih.